Ka'bah, sebuah titik, bukan hanya geografis, tapi juga spiritual, emosional, dan historis. Dari jutaan umat Islam yang sujud menghadap ke arahnya setiap hari, hingga para nabi yang menorehkan jejak sejarah di sekitarnya. Ka'bah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menonjol atau tinggi. Bentuknya kubus. Sisi-sisinya berukuran sekitar 13 kali 11 meter, menjadikannya sederhana tapi penuh makna. Al-Quran menyebut Ka'bah sebagai Baitullah dalam surah Al-Hajj ayat 29. Ia juga disebut sebagai rumah yang dimuliakan dan tempat pertama yang dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang dibakah, Makkah. Ka'bah bukan sekadar bangunan, ia adalah poros spiritual umat Islam. Semua salat 5 waktu, dari manapun di bumi, diarahkan ke titik ini. Menurut banyak riwayat, Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam dan kemudian dihilangkan atau rusak oleh banjir besar. Namun, yang paling dikenal adalah pembangunannya kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Allah mengabadikan momen ini dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan ini." Batu demi batu disusun, sampai kemudian Hajar Aswad diletakkan. Batu hitam yang dipercaya berasal dari surga, menjadi titik awal tawaf hingga hari ini. Ka'bah menjadi tempat ibadah tauhid, meski zaman berganti dan manusia menyimpang. Namun, waktu mengubah segalanya. Seiring berlalunya abad, kaum Quraisy menyimpang, mengisi Ka'bah dengan ratusan berhala. Ka'bah, rumah tauhid, berubah menjadi pusat syirik. Hingga akhirnya, tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah menaklukkan Makkah tanpa pertumpahan darah. Beliau masuk Ka'bah dan menghancurkan berhala satu persatu, seraya membaca, "Telah datang kebenaran, dan lenyaplah kebatilan." Sejak hari itu, Ka'bah kembali ke fitrahnya, pusat ibadah kepada Allah semata. Ka'bah bukan hanya arah kiblat, ia juga pusat dari berbagai ritual ibadah penting. Pertama, haji dan umrah. Tawaf dilakukan mengelilingi Ka'bah, mencerminkan kesatuan dan kesetaraan umat Islam. Kedua, salat. Seluruh umat menghadap satu arah, simbol tauhid dan kesatuan visi. Ketiga, multazam. Area antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, tempat paling mustajab untuk berdoa. Keempat, Hijr Ismail. Area setengah lingkaran di samping Ka'bah, yang dahulu menjadi tempat tinggal Nabi Ismail dan ibunya, Hajar. Ka'bah adalah pengingat bahwa hidup kita memiliki pusat, tempat kembali, arah, dan tujuan. Kini, Ka'bah berada di tengah kompleks Masjidil Haram yang terus diperluas dan disempurnakan. Dari masa ke masa, renovasi dilakukan, namun Ka'bah tetap dijaga bentuk aslinya. Jutaan manusia datang setiap tahun. Sistem pengatur crowd, robot pembersih, drone pemantau, hingga teknologi pelindung cuaca digunakan untuk menjaga kenyamanan para peziarah. Tapi satu hal tak berubah. Ka'bah tetap menjadi tempat yang menghadirkan air mata dan harapan. Pernahkah kita bertanya, mengapa Ka'bah yang tak berhiaskan kemewahan itu membuat hati kita bergetar? Mungkin karena ia adalah cermin fitrah kita. Ka'bah tak butuh keindahan duniawi, karena ia menyimpan jejak ruhani ribuan tahun lamanya. Dari air mata Hajar yang berlari mencari air, dari tawa kecil Ismail yang membekas di tanah, dari keteguhan Ibrahim dalam membangun, hingga seruan Nabi Muhammad yang menyeru tauhid. Ka'bah menyatukan kita, masa lalu, kini dan nanti. Ka'bah bukan hanya arah, ia adalah pusat hati yang kembali pulang.